Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya Asrofy Alumanam bersama dengan tim pengajar mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital akan menjelaskan secara tuntas tentang logika dan algoritma. Adapun tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa harus mampu menjelaskan dan memahami konsep logika. Yang kedua, siswa harus mampu memahami algoritma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa harus mampu menerapkan algoritma dalam bentuk flowchart. Yang keempat, siswa harus mampu menggunakan aplikasi Visio untuk membuat flowchart. Bagaimana cara belajar? Yang pertama, Anda harus belajar secara mandiri melalui e-learning.smkn1malang.sch.id. Yang kedua, Anda harus melakukan komunikasi dengan guru pembina secara online menggunakan WhatsApp sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan untuk membahas permasalahan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, di akhir pembelajaran, sesuai jadwal, Anda harus mengerjakan soal yang sudah disediakan pada e-learning.smkn1malang.sch.id. Bagaimana penilaian yang akan kita lakukan? Yang pertama, Anda harus mengerjakan tugas dalam bentuk uraian. Yang kedua, Anda harus mengerjakan tugas pilihan ganda. Yang terakhir, Anda harus membuat tugas dalam bentuk portofolio. Bagaimana presensi kehadiran Anda? Kita akui, tingkat kehadiran Anda akan dihitung berdasarkan tugas Anda yang sudah Anda kerjakan sesuai dengan jadwal melalui e-learning.smkn1malang.sch.id. Jadwal pengerjakan mulai dan selesainya sudah sangat jelas kami tampilkan di e-learning.smkn1malang.sch.id. Untuk itu, yuk Anda simak pelajaran berikut ini. Apakah logika? Kenapa kita perlu belajar logika? Logika adalah kecakapan nalar berpikir dengan tepat dan logis, atau sering disebut dengan masuk akal. Sering kita mengatakan kepada teman kita, kepada sahabat kita, ketika mengambil keputusan, kita katakan itu tidak masuk akal, itu tidak logis. Itulah gambaran logika. Pada pembahasan ini, logika dibatasi pada cara bernalar sebagai kecakapan hidup. Berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan teratur yang akan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk apa belajar logika? Apa gunanya belajar logika bagi kita? Yang pertama, agar kita mampu berpikir secara rasional, kritis, metodis, dan koheren. Yang kedua, agar kita mampu berpikir cermat, objektif, dan efektif. Simpelnya tidak bulat begitu. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan analisis terhadap suatu kejadian, sehingga kita bisa mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Hal yang terkait dengan logika adalah algoritma. Apa sih algoritma? Algoritma merupakan urutan atau langkah untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma bisa berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Artinya, setiap orang bisa saja mempunyai cara penyelesaian suatu masalah yang berbeda. Untuk memecahkan masalah yang bersifat rutin, organisasi biasanya membuat algoritma
yang harus dilakukan oleh setiap pegawai saat menghadapi masalah yang sama. Dalam sebuah toko, misalnya, SOP itu bisa juga disebut sebagai algoritma. Apa SOP? SOP adalah standar operasional prosedur atau prosedur operasional standar untuk memecahkan suatu masalah. Algoritma yang menjadi pemikiran kita, yang menjadi ide kita, yang menjadi cara pemecah masalah yang sudah kita pikirkan, harus mampu kita komunikasikan kepada orang lain. Nah, masalahnya bagaimana menyampaikan pemikiran kita tersebut kepada orang lain? Kita bisa menyampaikannya dalam bentuk gambar kepada orang lain, yang sering disebut dengan flowchart. Apa itu flowchart? Merupakan sebuah bagan yang menunjukkan aliran, alur, algoritma yang menampilkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Berarti ini pun bisa berbeda antara satu orang dengan orang lain, antara Anda dengan teman Anda. Bisa jadi flowchart-nya berbeda karena masalah itu bisa dipecahkan dengan cara yang berbeda. Simpelnya bahwa sebuah masalah sebenarnya bisa dipecahkan dengan cara yang berbeda. Untuk mencapai tujuan sebenarnya bisa dilakukan strategi-strategi, cara-cara, langkah-langkah yang berbeda. Untuk membuat flowchart perlu kita pahami beberapa simbol yang merupakan standar, sehingga orang yang kita ajak komunikasi bisa memahami apa maksud dari flowchart yang sudah kita buat. Itu menjadi penting. Terlebih algoritma yang kita buat akan diselesaikan pihak lain secara tim. Beberapa simbol yang perlu kita pahami adalah, yang pertama, bentuk seperti ini. Itu sering disebut dengan terminator. Ini sebuah simbol untuk menandai awal dan akhir sebuah flowchart. Jadi ketika kita membuat flowchart, di awal pasti ada simbol seperti ini. Kemudian di tengah kita tulis start atau mulai. Kemudian tanda panah disebut dengan flow direction. Ini untuk menghubungkan setiap langkah dalam flowchart dan menunjukkan kemana arah aliran diagram. Berikutnya simbol proses dalam bentuk kotak. Untuk apa ini? Menyatakan proses yang dilaksanakan pada tahapan tertentu. Jadi ketika proses masih dalam proses, maka kita berikan simbol kotak seperti ini. Apa yang selanjutnya? Dalam setiap proses, mungkin kita perlu menjelaskan sub proses yang harus dilakukan, yang perlu kiranya kita juga mengkomunikasikan kepada orang lain. Kotak ada garis di tepi-tepi, disebut dengan sub proses atau bagian dari proses itu, bagian kecil dari proses itu. Simbol ini adalah dibuat menjadi lebih detail pada bagian-bagian proses atau subproses. Kemudian ada jajaran genjang. Ini menunjukkan simbol data yang menyatakan data tertentu yang terkait pada sebuah flowchart. Kemudian simbol yang sangat penting adalah seperti di gambar, disebut dengan decision atau keputusan. Simbol ini menunjukkan adanya pengambilan keputusan pada suatu kondisi, sehingga ada dua kemungkinan, ya
Jika benar, sesuai dengan alur, sesuai yang kita harapkan. Dan jika tidak, saat ternyata kondisinya tidak sesuai, sehingga memerlukan proses lanjutan. Yang berikutnya adalah dokumen, seperti di gambar. Digunakan untuk menunjukkan dokumen fisik yang terkait, bisa berupa input maupun output dalam bentuk kertas. Ingat, ini menunjukkan dokumen fisik yang masuk dalam sebuah proses. Kemudian yang berikutnya yang saya tunjukkan di layar adalah menu simbol yang menunjukkan input yang berasal dari kartu atau output yang akan kita tuliskan dalam sebuah kartu. Selanjutnya, manual input yang menunjukkan masukkan data secara manual. Bisa melalui keyboard atau melalui scanner yang langsung kita ketikkan atau langsung kita scan. Simbol berikutnya menunjukkan manual operation. Simbol ini menunjukkan pengolahan yang dilakukan secara manual, tidak dilakukan oleh komputer. Misalnya kita melakukan prosesnya di kertas, nego-nego dengan orang lain. Itu proses yang bersifat manual, yang tidak bisa dilakukan oleh komputer. Berikutnya, menunjukkan simbol persiapan. Prepare. Sebelum aktivitas berlangsung, pasti diperlukan persiapan. Itu ditunjukkan dengan simbol. Yang berikutnya, ada simbol seperti di gambar yang saya tunjuk, disk and online storage. Simbol ini menunjukkan input yang berasal dari disk atau disimpan ke disk. Bisa dalam bentuk flash disk kalau saat ini. Nah, ketika semuanya menggunakan database, input kita mengambil dari database, kemudian outputnya juga disimpan dalam bentuk database, maka disimbolkan oleh gambar yang saya tunjuk di layar. Gambar ini menunjukkan off-page connector. Artinya, ketika kita membuat sebuah alur pada suatu halaman dan tidak cukup digambarkan pada halaman tersebut, bisa kita melompat atau menuliskan atau menggambarkan pada halaman yang lain dengan syarat lanjutan proses tadi diakhiri dengan tanda seperti ini, sering disebut dengan off-page connector. Sedangkan lingkaran atau on-page connector digunakan sebagai simbol titik penghubung jika memerlukan penjelasan lebih jauh dan penjelasan itu digambarkan pada halaman yang sama, maka menggunakan simbol lingkaran. Berikutnya yang saya tunjuk menunjukkan display. Simbol ini menunjukkan peralatan output yang digunakan. Misalnya kita untuk melihat hasilnya menggunakan monitor, atau barangkali perlu kita cetak, maka menggunakan simbol seperti ini. Coba selanjutnya akan saya jelaskan contoh flowchart sederhana yang tentunya nanti pasti harus Anda kembangkan menjadi lebih kompleks. Ketika kita membuat kopi, pasti ada start, mulai proses. Kita berpikir akan membuat kopi, maka kita akan melakukan sesuatu. Kita awali dengan start. Kemudian kita merebus air, itu tahap yang kedua. Selanjutnya, kita harus menyiapkan gula kopi
yang akan kita taruh ke dalam gelas. Permasalahannya adalah, apakah gula kopi tadi sudah ada atau belum setelah kita cek? Jika sudah ada, maka sederhana, kita bisa langsung seduh dan selesai. Masalahnya, jika ternyata tidak ada gula kopi, bagaimana? Tidak ada gula kopi, ya kita beli dulu. Sehingga kemudian siap untuk diseduh. Ini gambarnya. Kemudian selesai. Jadi inilah gambaran simple tentang algoritma. Ini bisa menjadi lebih luas ketika kita membuat program di komputer. Itu juga menggunakan algoritma. Yang sebelumnya harus dibuat flowchart, tapi tentunya tidak sesederhana ini. Nah, berikutnya tugas Anda belajar di rumah adalah coba Anda buat algoritma sederhana. Misalnya ketika mencuci piring, mengambil uang dari ATM, ketika Anda kemarin melakukan pendaftaran di SMK Negeri 1 Malang. Coba Anda bayangkan kan, kemudian berdasarkan kode-kode dan simbol-simbol yang sudah kita bahas tadi, Anda tuangkan dalam selembar kertas. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan. Untuk selanjutnya, kita akan belajar bagaimana membuat flow menggunakan aplikasi, menggunakan program yang disebut dengan Visio. Tentunya lebih asik, lebih enjoy, dan semoga menantang dan memotivasi Anda untuk terus belajar. Ingat, belajar saat ini adalah kebutuhan bagi Anda, bukan sekedar kewajiban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.